Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Saya akan membacakan Warta Lisan GKI Gondomono Semarang, Minggu 12 Juli 2020 demikian. Pertama, kebaktian Minggu. Setelah mencermati perkembangan situasi saat ini di Kota Semarang, di mana pasien positif COVID-19 melonjak cukup banyak, maka Majelis Jemaat memutuskan menunda kebaktian di gereja yang rencananya dimulai hari ini dan tetap melaksanakan kebaktian via daring atau internet dengan channel YouTube GKI Gondomono Semarang. Keputusan ini akan ditinjau sesuai dengan situasi dan kondisi selanjutnya. Kami mengajak jemaat dan simpatisan untuk terlibat aktif dalam kebaktian ya daring ini. Untuk persembahan, jemaat dan simpatisan dapat mentransfer ke rekening yang tertera pada saat prosesi persembahan berlangsung, atau dengan mengumpulkan secara pribadi dalam amplop dan bisa dititipkan ke PU pada jam kerja atau dimasukkan ke kotak persembahan di gereja. Kata kedua, persekutuan keluarga. Persekutuan keluarga dilaksanakan pada hari Kamis 16 Juli 2020 pukul 7 malam via daring atau internet dengan channel YouTube GKI Gondomono Semarang. Saudara dimohon untuk mengikutinya. Warta ketiga, peneguhan dan pemberkatan pernikahan. Bila tidak ada keberatan yang sah dari anggota jemaat, maka akan diteguhkan dan diberkati pernikahan Saudara Erik Raidisen Nainggolan dan Saudari Steviana Ayu Kurniati pada hari Sabtu 25 Juli 2020 pukul 10 di Gereja Akpol Semarang, dilayani oleh Pendeta Suparno. Mari saudara, kita siapkan hati dan pikiran kita untuk mengikuti kebaktian ini dengan bersaat teduh sejenak. Saudara, saya undang untuk bangkit berdiri. Mari kita awali kebaktian ini dengan pujian Kita Masuk Rumahnya dari PKJ 13 bait yang pertama dan ketiga. Berkumpul menyembah kepada-Nya.
dengan satu pengakuan kebaktian ini berlangsung dalam nama Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Kasih dan berkat dari Tuhan Yesus Kristus beserta saudara dan beserta saudara-saudara. Saudara, mari kita mensyukuri kasih dan pengampunan Tuhan Yesus Kristus dalam kehidupan kita melalui Roma pasal 5 ayat 8 hingga 9 yang mengatakan demikian. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Lebih-lebih karena kita sekarang telah dibenarkan oleh darah-Nya, kita pasti akan diselamatkan dari murka Allah. Saudara, malah kita memanjatkan doa pengakuan dosa kita. Mari kita berdoa, saudara. Kami mengucap syukur ya Tuhan, Engkau rela datang ke dunia, menderita, melayani kami, dan mati di atas kayu salib. Semuanya untuk mengampuni kami dari segala dosa kami, supaya kami sungguh-sungguh merasakan pengampunan-Mu. Secara pribadi, kami akan mengakui dosa dan salah kami di hadapan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Jemaat yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, saya mengundang saudara untuk bangkit berdiri. Setelah kita mengakui dosa kita, marilah dengan sukacita kita menerima berita anugerah dari Lukas pasal 10 ayat 2
yang mengatakan kepada kita demikian, saudara. Katanya kepada mereka, tuaian memang banyak, tetapi pekerja sedikit. Karena itu, mintalah kepada Tuhan yang punya tuaian, supaya Ia mengirimkan pekerja-pekerja untuk tuaian itu. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Jemaat yang dikasihi Tuhan, sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa kepada Tuhan. Kami mengakui ya Tuhan, di dalam kehidupan kami membutuhkan firman Tuhan, membutuhkan bimbingan Tuhan, membutuhkan tuntunan dan kekuatan dari Tuhan. Kami pun juga mengakui orang-orang sekitar kami juga membutuhkannya. Sehingga tugas kami ya Tuhan, untuk menyampaikan, mewartakan firman itu kepada orang-orang sekitar kami. Supaya kami mampu mewartakan, menyampaikan kehendak dan firman Tuhan dengan baik. Perkenankanlah saat ini kami membuka hati kami, membuka kehidupan kami, supaya firman Tuhan mampu kami mengerti, mampu kami simpan dalam kehidupan kami, dan nantinya memberkati kami terlebih dahulu dengan kami lakukan dalam kehidupan kami hari demi hari, sehingga perbuatan dan perkataan kami yang seturut dengan kehendak-Mu itu juga memberkati orang-orang sekitar kami. Nyatakan kehendak-Mu ya Tuhan. Bimbing kami di dalam pembacaan firman Tuhan ini ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami serahkan pemberitaan firman Tuhan saat ini. Amin. Jemaat Tuhan, kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan dari Injil Matius pasal 13 ayat yang ketiga sampai ayat yang ke-8. Demikian, saudara. Dan Ia mengucapkan banyak hal dalam perumpamaan kepada mereka. Katanya, ada seorang penabur keluar untuk menabur. Pada waktu ia menabur, sebagian benih itu jatuh di pinggir jalan. Lalu datanglah burung dan memakannya sampai habis. Sebagian jatuh di tanah yang berbatu-batu, yang tidak banyak tanahnya. Lalu benih itu pun segera tumbuh karena tanahnya tipis. Tetapi sudah matahari terbit, layulah ia dan menjadi kering karena tidak berakar. Sebagian lagi jatuh
di tengah semak duri. Lalu makin besarlah semak itu dan menghimpitnya sampai mati. Dan sebagian jatuh di tanah yang baik, lalu berbuah. Ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 30 kali lipat. Demikian pembacaan sabda Tuhan, saudara. Berbahagialah kita yang senantiasa merenungkan dan melakukan firman Tuhan dalam kehidupan kita sehari-hari. Haleluya. Jemaat yang dikasihi Tuhan, setiap orang pasti ingin bahagia. Saudara, kalau kita mengingat khotbah minggu lalu, seseorang bisa bahagia itu kalau dia hidup secara benar. Karena kebahagiaan merupakan upah orang yang benar. Orang benar artinya orang yang melakukan kehendak dan firman Tuhan di sepanjang kehidupannya dari hari ke hari. Saudara, tentu kita ingin setiap anggota keluarga kita bahagia. Kita ingin semua orang di sekitar kita bahagia. Sehingga Bapak Ibu, kalau kita ingin semua orang di sekitar kita bahagia, tentu kita harus mewartakan, kita harus menyampaikan kehendak dan firman Tuhan kepada mereka, supaya mereka pun juga mampu hidup benar dan mengalami kebahagiaan dalam hidup mereka. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mewartakan firman Tuhan, menaburkan firman Tuhan itu juga sejalan dengan bacaan yang kita baca tadi. Seorang penabur yang menaburkan benih kepada ladang atau tanah sekitarnya. Jemaat Tuhan, supaya kita mampu menabur firman Tuhan dengan baik, supaya firman Tuhan dimengerti dan memberkati orang-orang sekitar kita, apa yang diperlukan, apa yang diperhatikan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan supaya firman Tuhan bisa kita sampaikan, kita taburkan kepada orang dengan baik. Yang pertama, saudara, kita harus tahu betul apa yang kita tabur. Kita harus tahu betul apa itu firman Tuhan. Saudara, Mazmur 119 ayat 105 mengatakan kepada kita demikian: firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Saudara, firman Tuhan itu artinya bahwa firman itu sesuatu yang penting, sesuatu yang dibutuhkan dalam kehidupan setiap orang, karena menerangi dan menuntun seseorang kepada kehidupan yang benar, serta menguatkan dan membimbing seseorang kepada keberhasilan dan kebahagiaan hidup dari hari ke hari. Sehingga firman Tuhan itu penting dan dibutuhkan dalam kehidupan seseorang. Kemudian yang kedua, saudara, yang perlu diperhatikan adalah jenis-jenis tanah atau macam-macam orang yang akan diberitakan. Bapak Ibu, Tuhan Yesus menggambarkan atau mengumpamakan benih itu ada yang jatuh di pinggir jalan, ada yang jatuh di tanah yang berbatu, ada yang jatuh di semak duri, ada yang jatuh di tanah yang baik. Ini merupakan macam-macam atau gambaran orang yang akan mendapatkan atau taburi firman Tuhan. Jatuh di pinggir jalan.
menggambarkan orang yang mendengar firman Tuhan dengan sukacita, tetapi cepat lupa akan firman Tuhan yang dia dengar. Mengapa cepat lupa, saudara? Karena firman Tuhan tidak diutamakan dalam hidupnya. Ketika ada kesibukan, ketika ada godaan dunia, orang lebih fokus kepada kesibukan dan godaan itu, sehingga firman Tuhan lupa atau dilupakan dalam hidupnya. Kemudian yang kedua, jatuh di tanah yang berbatu. Itu menggambarkan orang mendengarkan firman Tuhan, tetapi karena kekerasan hatinya, di saat dia menemukan firman Tuhan yang berbeda dengan harapan, menemukan firman Tuhan yang berbeda dengan keinginan, maka ia cenderung menolak, tidak terbuka, tidak mau diubah sesuai dengan firman Tuhan, tetapi ia lebih cenderung hidup dipimpin oleh dirinya sendiri, sehingga firman Tuhan tidak berbuah dalam hidupnya. Kemudian yang ketiga, jatuh di semak duri. Saudara, ini menggambarkan orang yang mendengarkan firman Tuhan dan menerima firman Tuhan itu dengan sukacita, dan dia mencoba untuk melakukan firman Tuhan itu dalam hidup. Tetapi saudara, karena terhimpit oleh kekhawatiran dan masalah, membuat ia sulit mewujudkan firman Tuhan, sehingga akhirnya saudara, karena kekhawatiran, karena masalah, membuat orang itu ragu-ragu dan bahkan akhirnya tidak percaya lagi akan kuasa dan kebenaran firman Tuhan. Firman Tuhan pun juga tidak bisa tumbuh dan tidak memberkati orang itu. Kemudian yang keempat, saudara, firman Tuhan yang jatuh di tanah yang baik. Saudara, ini menggambarkan orang yang mau mendengar, mau mengerti, dan mau melakukan firman Tuhan dengan setia dalam segala hal di dalam hidupnya. Sehingga saudara, firman Tuhan itu tumbuh berlipat ganda, firman Tuhan itu memberkati, firman Tuhan itu menguatkan, firman Tuhan itu menuntun dan membuat seseorang menjadi bahagia di dalam hidupnya. Saudara, dengan melihat jenis-jenis tanah atau dengan melihat macam-macam orang tadi, sudah bisa dipastikan, saudara, tidak semua benih yang tak bertumbuh, tidak semua firman Tuhan yang disampaikan itu diterima dan memberkati orang. Sehingga saudara, sebagai penabur firman Tuhan, kita harus benar-benar siap menabur firman Tuhan itu dalam segala keadaan dan kepada siapapun di dalam kehidupan kita masing-masing. Lalu caranya bagaimana supaya kita benar-benar siap untuk memberitakan, mewartakan, menaburkan firman Tuhan? Yang pertama, saudara, mari kita terbuka terhadap firman Tuhan. Terimalah firman Tuhan apapun itu. Terimalah firman Tuhan yang merupakan berkat. Terimalah firman Tuhan yang merupakan pengampunan. Tetapi juga kita harus menerima firman Tuhan yang berupa teguran, nasihat sebagai sesuatu yang baik dalam kehidupan kita. Terbuka akan firman Tuhan. Kemudian yang kedua, saudara, mari kita bercermin di depan firman Tuhan. Mari kita melihat diri kita, mengoreksi kehidupan kita, membandingkan kehidupan kita dengan apa yang Tuhan katakan. Mengoreksi, membandingkan kehidupan kita dengan firman Tuhan yang kita mengerti. Mungkin kita akan menemukan kesalahan, mungkin kita akan menemukan perbedaan, mungkin juga kita akan menemukan petunjuk-petunjuk atau nasihat
jalan keluar dari Tuhan. Saudara, mari kita menuruti firman Tuhan setelah bercermin. Kemudian yang ketiga, saudara, mari kita melakukannya. Melakukan firman Tuhan yang kita dapatkan itu dalam kehidupan kita. Ubah kehidupan kita sesuai dengan firman Tuhan. Ubah kehidupan kita sesuai dengan apa yang Tuhan katakan, apa yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kita. Sehingga Bapak Ibu, jikalau 3 hal itu kita lakukan, saudara, maka firman Tuhan itu akan mewarnai kehidupan kita, memberkati kehidupan kita. Kemudian yang keempat, saudara, mari kita terus-menerus menaburkan firman Tuhan. Artinya jangan sampai kita bosan, jangan kita berhenti, tetapi terus-menerus mewartakan, menyaksikan kehendak Tuhan, menaburkan firman Tuhan melalui kata dan perbuatan kita, kapanpun, dimanapun, dan kepada siapapun di sepanjang kehidupan kita. Sehingga Bapak Ibu, firman Tuhan akan membuahkan kekuatan dikala kita menghadapi pergumulan. Firman Tuhan akan membuahkan perbaikan dikala kita melakukan kesalahan dan ada kelemahan. Dan firman Tuhan akan membuahkan kebahagiaan dan kerukunan dikala kita bergaul dengan setiap orang di sekitar kita. Selamat menikmati kebahagiaan, selamat menjadi penabur firman Tuhan yang baik, dan selamat merasakan berkat dari firman Tuhan itu saat hening bagi kita semua. Amin. Saya mengundang saudara untuk bangkit berdiri. Bersama-sama marilah kita mengikrarkan pengakuan iman rasuli yang demikian. Aku percaya pada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan, pada hari yang ketiga bangkit pula dari orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Dia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, Gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, mengampuni dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Saudara, marilah kita memanjatkan doa-doa syafaat kita. Kita berdoa, saudara. Tuhan, saat ini kami mengucap syukur untuk setiap berkat-Mu, cinta kasih-Mu, kebersamaan kami dengan Tuhan, dan juga kebersamaan kami dengan orang-orang sekitar kami. Kami berdoa ya Tuhan, supaya kami sekeluarga tetap mengalami, tetap merasakan kerukunan, keakraban, berkat dan kehadiran Tuhan, sehingga keluarga kami tetap bahagia. Berdoa untuk gereja Tuhan, GKI Gondomono ini Tuhan, biarlah pelayanan tetap berlangsung, majelis jemaat, para aktivis semakin kreatif di dalam melayani jemaat, sehingga pelayanan gereja Tuhan ini boleh dirasakan dan memberkati seluruh anggota jemaat GKI Gondomono. Berkati Tuhan jemaat-Mu yang sakit, Tuhan kuatkan, Tuhan sembuhkan. Berkati pula yang bergumul, yang bermasalah atau mempunyai masalah, biarlah kehadiran-Mu, pertolongan-Mu segera membuat mereka mampu menyelesaikan pergumulan hidup dengan baik. Berdoa untuk keadaan kami ya Tuhan, tidak jemu-jemunya kami berdoa supaya keadaan kami semakin membaik.
penderita COVID-19 bisa berkurang Tuhan, sehingga semuanya sembuh dan kami boleh mengalami keadaan yang lebih baik dari hari ke hari. Tuhan Yesus, kami juga berdoa untuk pemerintah kami dari pusat sampai daerah, supaya mereka boleh semakin bijaksana mengambil keputusan yang tepat untuk perbaikan keadaan kami. Terima kasih ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami panjatkan doa-doa syafaat kami. Amin. Saudara, dengan penuh syukur, mari kita memberikan persembahan yang terbaik untuk Tuhan. Kita akan mendasari persembahan kita dengan membaca Mazmur 54 ayatnya yang ke-8. Demikian. Dengan rela hati aku akan mempersembahkan korban kepadamu. Bersyukur sebab namamu baik ya Tuhan. Saudara, persembahan dapat saudara berikan melalui transfer ke rekening Mandiri Semarang dengan nomor rekening 1350000998995 atas nama GKI Gondomono Semarang. Atau saudara dapat memberikan persembahan secara mandiri di dalam amplop dan bisa dititipkan ke TU pada jam kerja atau dimasukkan ke kotak persembahan di gereja. Marilah saudara, dengan sukacita kita berikan persembahan kita. Jemaat dimohon untuk berdiri. Mari kita membawa persembahan dalam doa. Tuhan Yesus Kristus, untuk kepentingan kami, Engkau telah menjadi miskin, sekalipun Engkau kaya, supaya karena kemiskinan kami menjadi kaya. Terimalah persembahan kami ini, yang kami serahkan sebagai tanda syukur kepadamu, karena kebaikan-Mu kepada kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami menaikkan doa. Amin. Aku
dengan tekun melanjutkan kehidupan kita masing-masing dengan setia menjadi pewarta-pewarta firman Tuhan, penabur-penabur benih firman Tuhan dalam kehidupan kita hari demi hari. Saudara, terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati saudara dan melindungi saudara. Tuhan mengenal saudara dengan wajah-Nya dan memberi saudara kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada saudara dan memberi saudara damai